Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid An-Nabawi, Ustazah Ani, Ustazah Kurnia, dan para ustazah yang lain, segenap panitianya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridha buat semuanya insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para syaraif, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan kita, Allah hendak menganugerahkan karunia yang banyak pada kita. Pertama-tama saya sampaikan, saya ulangi lagi untuk tidak foto, tidak video. Udah tahu ya? Kenapa sih ustazah nggak boleh difoto, nggak boleh di video? Itu adalah cara saya pengen belajar jadi perempuan yang tidak melihat dan tidak dilihat laki-laki. Pengen belajar. Namanya orang belajar kan jatuh bangun ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu bisa bantu saya untuk bisa merealisasikan harapan dan cita-cita saya, sehingga jangan ada yang hadir di sini yang foto maupun video. Buat diri sendiri aja kok ustazah, kan kita nggak tahu. Kita punya HP itu kan kita nggak tahu, takutnya hilang. Saya nggak lagi nyumpain, takut dicuri orang, kan begitu. Makanya udah aman-aman. Jangan simpen saya di HP-mu. Saya cukup bahagia jika teman-teman berkenan menyimpan saya di hatinya. Sebab mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Mudah-mudahan dengan kita saling mencintai di dunia, Allah akan kumpulkan kita kelak di akhirat. Sebab saya tahu kalau ada di sini yang sayang, yang cinta sama saya, pasti cintanya bukan karena saya. Pasti cintanya sesuai dengan tema nih, mencintai karena Allah. Sebab kalau karena saya, teman-teman juga nggak kenal beneran sama saya, nggak tahu saya itu istrinya siapa, nggak tahu keseharian saya seperti apa, kan nggak tahu. Jadi kalaupun cinta sama saya pasti bukan karena saya, akan tetapi karena. Dan kabarnya orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, kelak di hari akhirat Allah jadikan berada di atas manabir min nur, panggung-panggung dari cahaya.
laisu bil anbiya walakin yaghbituhumul anbiya. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para wali, akan tetapi keberadaan mereka di atas mimbar-mimbar tersebut, di atas panggung-panggung tersebut membuat iri bahkan para wali. Siapakah kalian? Mereka menjawab, nahn, kami adalah umat Nabi Muhammad. Kami saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita dalam persaudaraan Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mau bahas nih, mencintai karena Allah tuh kayak gimana sih, dan siapa sajakah yang perlu kita cintai karena Allah, dan bagaimana cara mencintainya. Kalau saya boleh garis bawah ini, mencintai karena Allah adalah mencintai yang benar dengan cara yang benar, mencintai yang halal dengan cara yang halal. Itu namanya mencintai karena Allah. Nah, akan kita bahas siapa saja yang halal bahkan diperintah untuk kita mencintainya, dengan cara yang bagaimana kita mencintai orang tersebut. Mari kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya saya berharap semua teman-teman yang mendengarkan baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang jadi cahaya, memandu kita melewati jalan kehidupan kita hingga selamat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Mencintai yang benar dengan cara yang benar, itu adalah mencintai karena Allah, zat yang maha benar, al-haqqul mubin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, siapa kita diperbolehkan untuk mencintainya, bahkan untuk mencintainya. Min kata salah satu dari tali Allah yang paling kuat, salah satu dari tali Allah yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nabi menyebutnya sebagai tali Allah yang paling kuat. Apa maksudnya? Tali, teman-teman. Tali itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan. Tali itu sesuatu yang bisa kamu pegang untuk bisa kamu membawamu menuju ke tempat yang kamu inginkan. Orang kalau masuk ke dalam sumur, sumurnya dalam, mau nyelamatin orang tersebut dikasih apa? Gak mungkin dikirimin handphone. Kamu ke situ ya? Kalau gitu nih ya, HP ya. Oh, kamu di situ ya? Oke, baiklah, akan saya transfer.
Teman-teman sekalian, bukan begitu caranya menyelamatkan. Apa yang dilakukan? Diulurkanlah tali. Fa'adla dalwah. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf ketika terperangkap di dalam sumur. Dia pun mengulurkan talinya. Kita ambil talinya, kita pegang, bawa kita naik ke tempat yang kita inginkan. Itu fungsinya tali. Makanya dalam Islam ini semua pasti kenal istilah hablun minallah wa hablun, tali dari Allah, tali dari manusia. Sedikit sekalian saya muliakan, kita perlu tali buat nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari tali yang paling kuat kata Nabi Muhammad untuk menyampaikan kita kepada Allah adalah cinta karena siapa yang kita diperintah untuk mencintainya. Yang nomor satu, paling utama, paling penting orang mukmin harus cinta kepadanya adalah manusia yang menjadi perantara, manusia yang Allah pilihkan sebagai utusan antaranya dengan kita hamba-hambanya, Rasulullah, baginda kita, Nabi besar Muhammad. Kamu selamat kalau mencintainya, dan kamu tenggelam kalau tidak mencintainya. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Bahkan para ulama mengatakan nilai kita di hadapan Allah bukan dari seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, bukan dari seberapa banyak yang seberapa besar Allah cinta kepadamu, banyak ditentukan dari seberapa besar kamu cinta kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dengan ucapan Nabi Muhammad kepada seorang sahabatnya, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi menceritakan tentangnya, ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Abu Bakar lebih daripada kalian semua. Abu Bakar yang paling utama di antara kalian semua. Abu Bakar yang paling mulia di antara kalian semua. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa sunnah, maksudnya bukan karena banyaknya sholat sunnah, bukan karena banyaknya puasa sunnah, apalagi sekedar ditentukan seberapa panjang jenggot, seberapa hitam dahi. Tidak sama sekali, teman-teman sekalian. Nilai seseorang tercinta di sisi Allah, Nabi Muhammad menceritakan tentang sahabat tercintanya, Abu Bakar lebih daripada kalian semua, bukan karena menang puasa, bukan karena menang banyak sholat, akan tetapi karena rasa yang kuat menetap dalam hatinya. Rasa apa? Rasa cinta. Kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang zaman, saudaraku sekalian, selalu ada para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, dan Allah jadikan mereka hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Zamannya Imam Nawawi,
Jawabannya Imam Rafi, zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu teman-teman tinggal di kota Madinah. Tinggalnya di kota Madinah. Akan tetapi beliau berpuluh tahun sampai wafatnya tinggal di kota Madinah. Tidak pernah sekalipun beliau buang hajat di kota Madinah. Mohon maaf, nggak pernah BAB di kota Madinah. Jadi gimana? Pagi-pagi beliau akan keluar, naik untanya atau naik kudanya, keluar dari kota Madinah, barulah kemudian beliau melaksanakan hajatnya. Ketika ditanya, repot amat Imam caramu ini. Bu, kita aja sekarang jangankan suruh keluar kota dulu, keluar kamar aja males Bu ya. Kita bikin kamar mandi di dalam kamar kita. Ini Imam Malik sampai harus keluar kota setiap kali mau buang hajat. Kenapa engkau melakukannya? Katanya Imam Malik, karena saya tidak mau kotoran saya berada di tanah yang bersambung dengan jasad mulia Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Imam Malik alaihi ridwanallah. Sampai-sampai pernah satu waktu Imam Malik lagi duduk ngajar, baca hadis Nabi Muhammad. Tiba-tiba di tengah hadis yang panjang sedang beliau baca, mukanya merah. Abis merah biru, ungu, menghitam kemudian. Sampai selesai beliau membaca hadis Nabi Muhammad, beliau mengatakan shadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sungguh telah benar Nabi Muhammad atas segala ucapannya, dan kita umatnya sebagai saksi atas kebenaran beliau. Beliau tutup kitabnya, beliau berdiri kala jengking keluar dari bajunya. Muridnya kemudian bunuh kala jengking tersebut dan bertanya, sejak kapan ia menggigitmu wahai Tuan? Imam Malik menjawab, sejak kalian melihat wajahku berubah. Di tengah hadis yang panjang, mengapa engkau tidak segera keluar wahai Imam? Orang digigit kala jengking adakah punya pilihan? Nih enaknya teriak apa nggak teriak ya? Secara spontan tentu saja. Akan tetapi Imam Malik cintanya kepada Nabi, hormatnya kepada Nabi, adabnya kepada Nabi, membuat beliau rela menahan pedihnya racun sengatan kala jengking. Kenapa engkau tidak keluar wahai Imam? Aku tidak mau memutuskan hadis Nabi Muhammad. Aku tidak mau menjadi orang kurang ajar yang seolah-olah Nabi sedang berbicara, Nabi sedang bersabda, dan saya memutuskan ucapan beliau. Masya Allah. Karenanya beliau menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu, karena cintanya kepada Nabi. Imam Rafi'i satu waktu ditanya kepada murid-muridnya, ya Imam, raghibna ilal jannah hatta nashtaqu ilaiha. Wahai Imam, ceritakanlah kepada kami surga biar kami kangen buat masuk dalam surga. Kasih tahu dong surga tuh kayak gimana biar kita semangat gitu jalanin taat membawa kami ke surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian berkata, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Singkat aja, di dalam surga
ada Nabi. Ini kalau buat orang yang belum ngerti cinta sama Nabi, emang kenapa kalau Nabinya ada di surga? Ya Nabi udah pasti di surga, cuman emang kenapa kalau Nabinya ada di surga? Kalau orang cinta, teman-teman, beda. Orang kalau lagi cinta nih, suami istri lagi cinta-cintanya, masih baru awal nikah tuh, mauan barengan suami naik kereta ekonomi atau mauan nggak bareng suami naik pesawat bisnis? Ini yang bilang naik pesawat bisnis nggak kenal cinta, dia nggak kenal cinta. Ini saya lagi ngomongnya tentang seseorang yang sedang cinta-cintanya. Orang lagi jatuh cinta, ibu nggak tahu apa? Pacaran di atas kuburan aja bisa. Bu, nih baru kemarin beberapa hari yang lalu, saya ada di jalanan, jalanannya itu Bu cuman muat satu mobil, melewati gunung demi gunung, melewati naik turun gunung, jalanannya sempit banget, hutan belukar, semak yang udah sampai ada akar-akar yang menjuntai dari atas pohon. Ibu-ibu sekalian, sepi banget jalanannya dari Baturaden ke Moga. Ada tuh jadwal saya kemarinan di daerah selatan Jawa Tengah. So ibu sekalian saya muliakan, mobil sempit banget, kita yang di dalam mobil aja tegang. Jalanan sempit banget, kita yang di dalam mobil tegang. Ya ampun, nih kemana nih, bener apa enggak jalannya? Dengan petunjuk yang tercinta Google Map. So ibu sekalian saya muliakan, lagi naik turun gunung, jalanan sepi sempit, di tengah-tengah semak saya liatin ada laki perempuan pacaran di atas sepeda motor. Ya Allah, Dek. Saya dalam jalan taat aja takut. Bagaimana mungkin kamu dalam jalan maksiat gak takut? Kok bisa gak takut tuh kayak gitu? Itu dia tuh masalahnya. Masalahnya cinta. Cinta tuh pokoknya rela untuk bersama dengan yang tercinta meski sesulit apapun. Makanya saya percaya nih, kalau ada ibu-ibu, adik-adik, teman-teman yang hadir di sini ngaku cinta sama saya percaya. Saya baru bangun dari tidur aja, atau baru habis selesai sholat subuh tuh, saya suka liatin Instagram, udah ada yang foto nih masjidnya. Sambil mikir aja, berangkat dari jam berapa, Dek? Masya Allah, kamu luar biasa. Ini kalau cintanya karena Allah gak akan ada yang pernah sia-sia. Teman-teman saya sekalian saya muliakan. Jadi Imam Rafi'i ketika ditanya, ceritakan kepada kami tentang surga hingga kami pengen masuk di dalamnya, Imam Rafi'i cuman bilang fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Sama dengan ucapan Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror, yang wafat 100 tahun yang silam. Belum lama teman-teman, artinya bukan seseorang yang sezaman Nabi, sempat ketemu Nabi gitu. Karenanya sering saya sampaikan bahwa untuk cinta tuh tak perlu temu. Untuk cinta tak harus jumpa. Akan tetapi harus cinta kalau kepengen jumpa. Jangan dibalik-balik. Kadang suka saya liatin tuh orang nulis kesimpulan, tak perlu
Jumpa untuk dapat cinta, tak perlu cinta untuk dapat jumpa. Lah, tidak perlu jumpa untuk bisa cinta. Kan begitu? Adik-adik tuh yang suka nonton drama Korea, udah bisa jatuh cinta sama yang main di situ, padahal boro-boro ketemu. Nggak harus jumpa memang buat bisa cinta. Akan tetapi kalau kamu kepengen jumpa, harus punya cinta. Kalau kamu kepengen jumpa Nabi Muhammad di akhirat, harga yang harus dibayar di dunia adalah kamu harus punya cinta. Kata Habib Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, al-jannatu ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuatku tertarik dari sifat-sifatnya. Ketika diceritakan di surga ada makanan yang enak-enak, Habib Ali berpikir, saya mau urusan makanan biasa-biasa aja. Ketika diceritakan surga ada minumannya macam-macam, ada susu, ada madu, ada khamr yang tidak memabukkan, kan begitu? Kata Habib Ali Habsyi, saya mau urusan minum biasa-biasa aja. Saya diceritakan surga ada bidadari cantik-cantik. Dari cantiknya sampai kalau minum sirup yang warnanya merah, dia nenggak begini nih, kelihatan merahnya nih dari lehernya. Kata Habib Ali Habsyi, saya mau urusan perempuan biasa-biasa aja. Surga tidak ada kisahnya, ceritanya yang membuat saya tertarik untuk masuk di dalamnya. Terus Bib, tetap pengen masuk surga juga? Iya, saya minta surga kepada Allah. Saya minta, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Kenapa? Likaun hibbi fihi khayyama, karena kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalnya di surga. Andai Nabi tinggalnya di tempat yang lain, ada surga di tempat yang lain, Habib Ali Habsyi bilang, saya akan memilih tempat yang ada Nabi Muhammadnya, meskipun tidak disenangkan, tidak dibahagiakan seperti di surga. Itu karena cinta. Karena cinta. Karena cinta, sungai ku seberangi, lautan ku daki. Salah. Karena cinta, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, hutan kan ku lewati. Terus kemarin kenapa nggak datang? Gerimis. Masya Allah. Teman-teman sih sekalian, urusan pecinta tuh memang beda. Urusan pecinta tuh beda. Nah ini kalau kamu tanya siapa yang cinta kepadanya, membawa kita cinta kepada Allah, atau membuat kita dicintai oleh Allah sehingga kita mencintainya karena Allah, yang nomor satu adalah baginda kita Nabi besar. Saudara sekalian, kalau menurut saya dari pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari guru-guru saya, yang gak sebentar saya belajarnya, menurut saya modal paling besar bagi saya untuk bisa terselamatkan di akhirat, masuk ke dalam surga,
berada dalam keadaan yang nyaman, entah di akhirat, entah di mahsyar, entah di jembatan, entah di mizan, entah di dalam kuburan, bahkan keadaan nyaman di saat sakaratul maut. Bagi saya, modal terbesar saya adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya nggak bisa cukup mengandalkan sholat saya yang masih bising. Saya sholat, tentu saja. Saya berusaha sholat saya dengan berjamaah. Saya sholat, teman-teman saudaraku sekalian. Dan saya yakin semua juga tahu itu. Ya iyalah, masa ustazah nggak sholat? Tapi saya tidak berani mengandalkan sholat saya. Kenapa gitu? Sholat saya masih bising. Sholat saya masih berisik. Sholat saya masih belum mengumpulkan hati menghadap kepada Allah. Sholat saya masih ingat macem-macem, teman-teman saudaraku sekalian. 11-12 lama sholatmu, nyari kunci gak ketemu, giliran sholat inget di atas lemari. Betul? Siapa yang sholatnya kayak gitu? Saya. Mana mungkin sholat yang modelannya kayak gitu bisa kita andalkan untuk selamat di hari akhirat. Apa yang bisa kita andalkan? Puasa yang baru hanya bisa menahan lapar dan haus belaka. Belum puasa yang bisa menahan diri dari segala dosa. Puasa yang ngomongin orangnya belum berhenti. Puasa yang dalam puasa kita masih marah-marah sama suami. Model puasa yang kayak begitu, yang mau kita bilang, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu karena saya berpuasa. Gak ada pantas-pantasnya, teman-teman. Kayak orang mau beli rumah, bayarnya pakai permen. Gak ada pantas-pantasnya. Apa yang mau kita andalkan? Saya adalah seorang istri yang soleha. Iya Pak. Saya akan diperkenankan untuk masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, Nabi menjanjikan seperti itu. Tapi kamu menjadi istri yang solehah? Yakin? Halo? Yakin, Bu? Yakin Ustazah? Kamu emang udah punya istri, punya suami? Belum Ustazah. Jangan ngomong deh kalau belum punya suami. Atau baru punya suami seminggu gitu, jangan ngomong. Yang boleh jawab nih hanya yang udah kawin di atas 10 tahun. Yakin kamu istri yang solehah? Masya Allah, Masya Allah. Gak yakin kita. Kalau begitu modelnya, apa nih yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita di hari akhirat? Bagi saya, menurut saya, hal yang paling mungkin untuk saya lakukan dan hal yang paling mungkin untuk kamu lakukan dalam rangka mencari tiket keselamatanmu di surga, di akhirat, dalam rangka mencari tiket membawamu kepada keselamatan hidup dunia hingga akhirat, tiket membuatmu mati dalam husnul khatimah, berbekal iman, berbekal takwa, berbekal Islam, adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa Ustazah?
Saya kasih tahu teman-teman. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Dan Allah telah menjaminkan keselamatan bagi beliau kelak di hari akhirat nanti. Bahkan bukan hanya selamat, melainkan kemuliaan yang luar biasa. Kata Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yauma la yukhzillahu an-nabi. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti Allah tidak akan pernah mengecewakan baginda kita Nabi Muhammad. Tidak di mahsyar, tidak di mizan, tidak di timbangan, tidak di jembatan, tidak di barzah, tidak dimanapun Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Nabi akan Allah jadikan selalu berada di tempat yang mulia, tempat tertinggi kedekatan seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Dan Allah melanjutkan firman-Nya bahwa ternyata yang akan Allah jadikan tidak kecewa bukan hanya Nabi Muhammad, akan tetapi walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kamu beriman kepada Allah saja tidak cukup. Kamu harus bersama dengan Nabi Muhammad. Dan kamu tahu syarat kebersamaan? Nabi berkata dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Dalam hadis yang lebih jelas lagi, Nabi Muhammad mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak bersama denganku, bersama denganku, bersama denganku di surga Allah Ta'ala. Maka modal terbesar bagimu selamat di atas muka bumi ini adalah cinta kepada manusia paling terkasih, baginda Nabi besar Muhammad. Tapi ustazah, orang kayak saya kalau cinta sama Nabi Muhammad, emang mau Nabi Muhammadnya juga mencintai saya? Kayak gini loh modelnya saya. Kayak gini loh model saya. Adakah Nabi Muhammad berkenan menerima cinta saya? Bu, Kak, Dek, Nak, kabar gembira untukmu. Para pecinta Nabi besar Muhammad, sebab cinta padanya tak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Cinta padanya tak akan tak berbalas. Cinta padanya akan selalu berbalas. Cinta padanya tak akan pernah ditolak. Alhamdulillah. Jika kamu pernah rindu kepada Nabi Muhammad hingga mengalir air mata kerinduan padanya, itu adalah karena namamu telah ada di hatinya, bahkan dari 1400 tahun yang silam. Bahkan dari beribu tahun sebelum itu. Tahukah kamu, di alam durrah insaniyah, alam benih manusia,
sebagaimana yang diceritakan Nabi besar Muhammad. Saya baca di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, cahaya-cahaya Nabi besar Muhammad. Salah satu hadis Nabi Muhammad bercerita, di alam sebelum Allah menciptakan jasad Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menciptakan ruh manusia yang akan Allah hadirkan dari sejak awal perwujudan hingga akhir kehidupan. Allah jadikan satu semuanya. Di antara ruh tersebut ada yang bercahaya, ada pula yang berada dalam kegelapan. Ada yang terang, ada yang gelap. Kenapa terang? Karena ia paling dekat dengan cahayanya. Siapa cahayanya? Adalah cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya tersebut dikelilingi oleh cahaya. Ribuan jutaan cahaya mengelilingi sumber cahaya ini atau mengelilingi cahaya paling terang ini. Cahaya yang bercahaya atau ruh yang bercahaya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya yang mengelilinginya adalah cahaya umatnya yang cinta kepada beliau. Jadi di alam sana para pecinta sudah saling bertemu. Terbukti dengan di waktu hidup di dunia hatinya pun selalu terperangkap rindu. Begitu datang ajal menjemput, mereka akan segera bertemu. Kamukah di antaranya? Ustazah, saya kok belum ya? Ayo belajar lagi. Belajar cinta. Saya sering sampaikan, Bu, Kak, Dek, Nak, jangan berani mati. Jangan berani mati sebelum bawa cinta sama Nabi. Karena yang Allah jaminkan selamatnya adalah Nabi Muhammad dan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Sementara kebersamaan syaratnya adalah cinta. Nabi Muhammad cintai. Siapa lagi selain itu? Orang-orang yang mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Baqiyatil asyara al-mubasyirin bil jannah, sisa ke-6 orang yang dijanjikan surganya dari 10 orang yang dijanjikan surganya oleh Nabi besar Muhammad. Selain daripada itu, semua orang-orang yang ikut perang Badar, semua sahabat yang ikut perang Uhud, sisanya semua sahabat Nabi Muhammad harus kita cintai. Membenci sahabat Nabi akan membuatmu bermasalah dengan Nabi Muhammad. Bukankah begitu? Orang nih, kalau misalnya cinta sama seseorang, ibu nih, misalnya gitu ya, ada laki-laki cinta kepadamu, Bu, tapi dia benci banget sama ibumu, padahal kamu setengah mati cintanya sama ibumu. Kamu bisa gak seneng sama orang itu? Gak bisa. Kamu misalnya janda punya anak, kamu sayang banget sama anak kamu, bagimu anakmu adalah separuh jiwamu. Ada laki-laki sayang sama kamu, seneng sama kamu, tapi benci sama anakmu. Bisa gak kamu cinta sama dia? Bisa? Enggak. Enggak bisa, Bu. Saya mau ya kawin sama kamu, tapi anak kamu tuh tinggalin. Saya tinggalin di mana? Di panti asuhan. Ogah, kamu gak usah kawin sama saya. Kamu pikir cuman kamu doang yang mau sama saya? Kan begitu? Betul?
Mendingan kita nggak usah kawin daripada kawin sama laki-laki yang membuat kita meninggalkan anak kita, betul? Sepakat ternyata ya. Awas saja kalau habis ini saya dengar-dengar ada janda yang ninggalin anak hanya gara-gara jatuh cinta sama seorang laki-laki. Teman-teman saya sekalian, demikian pula dengan Nabi besar Muhammad. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad pasti bakalan cinta sama sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad. Kata Habib Umar bin Hafid, guru saya, yakfihim fakhra annallaha yakhtar lahum an yakunu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dunakum ghairakum. Kata Habib Umar bin Hafid, cukup kebanggaan bagi para sahabat Nabi Muhammad. Cukup pangkat kemuliaan Allah berikan kepada para sahabat Nabi Muhammad adalah bahwa Allah memilih mereka jadi sahabat Nabi Muhammad. Bukan saya, bukan kamu, bukan kita. Yang dipilih Allah untuk menemani manusia paling tinggi mulianya, paling tinggi derajatnya di sisi Allah ini. Bu, ibu kalau punya anak yang ibu sangat sayangi, adakah ibu mau anak ibu berteman sama sembarangan orang? Sama orang-orang yang gak pada benar mau? Gak mau. Ibu pasti akan milihin, wah anak ibu nih harus temenannya sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang sayang sama dia. Demikian pula dengan Allah. Allah cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Dipilihkannya Sayyidina Abu Bakar, dipilihkannya Sayyidina Umar, dipilihkannya Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Abu Talha bin Ubaidillah, dipilihkannya Zaid bin Harithah, dipilihkannya para sahabat-sahabatnya untuk menjadi para pendukung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya sekalian, maka saran saya, dengarkan ucapan saya baik-baik. Kalau kamu hadir di satu majelis, Bu, orangnya menghujat sahabat Nabi Muhammad, yang berbicara, berani berbicara sesuatu yang buruk tentang sahabat Nabi Muhammad, saran saya segeralah keluar dari majelis itu. Jangan berani-berani berada di satu tempat yang memungkinkanmu untuk diturunkan murka Allah, karena kamu berani berada di satu tempat menghujat manusia mulia di sisi Allah. Nggak peduli Bu, mau ada berapa panjang julukan di belakang namanya, mau LC, SAG, SPAD, apa segala macam deh pokoknya. Di belakang namanya dia berani menghujat sahabat Nabi Muhammad, berani ngata-ngatain Sayyidina Abu Bakar, berani ngata-ngatain Sayyidina Umar, berani ngata-ngatain Sayyidina Uthman, berani ngata-ngatain Sayyidina Ali, berani ngata-ngatain Sayyidah Aisyah. Keluarlah dari majelis tersebut, jangan tinggal di sana. Kalau kamu jadi panitia, matiin mic-nya aja sekalian. Iya ustazah nih galak. Saya nggak galak. Saya hanya sedang berusaha untuk bisa mempraktekkan salah satu dari tali paling kuat mencintai karena setuju? Setuju. Biar jangan ada orang aliran aneh-aneh ngisi di masjid-masjid kita, Bu. Betul? Yang harus kita cintai selain itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Ibu kalau cinta sama Nabi Muhammad mesti cinta sama istrinya. Ya kan begitu? Mesti cinta sama Sayyidah Khadijah, harus cinta sama Sayyidah Aisyah, harus cinta kepada istri baginda Nabi Muhammad yang lainnya, Ummu Habibah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Maimunah.
Ibu kalau cinta sama Nabi Muhammad, pasti orang secara otomatis cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama seluruh putra putri Nabi Muhammad. Terutama seorang perempuan yang Nabi Muhammad berkata tentangnya, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku, separuh aku Fatimah. Membuat aku bahagia apapun yang membuat hatinya bahagia, membuat sedih hatiku apapun yang membuat hatinya bersedih hati. Cinta sama Nabi Muhammad, cintai Sayyidah Fatimah. Cinta sama Sayyidina Muhammad, cintai cucu-cucu Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cintai mereka. Mencintai Nabi Muhammad artinya mencintai kedua orang tua Nabi Muhammad. Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Sayyidah Aminah binti Wahab. Saudaraku sekalian, karenanya saya sarankan, kalau kamu duduk di majelis-majelis ilmu, atau kamu sedang dengar YouTube nih, kamu dengar YouTube, ibu-ibu sekalian, kamu dengerin kajian bagus nih, kemudian kamu dengarkan orang tersebut berkata bahwa ibunda Nabi Muhammad tempatnya di neraka, bahwa ayahanda Nabi Muhammad tempatnya di neraka, buruan tutup YouTube-nya. Kalau kamu hadir di majelis, segeralah keluar dari majelis tersebut. Kamu bisa ngomong apa di hadapan Nabi Muhammad di akhirat nanti jika kamu merasa hatimu gak apa-apa dengar keterangan semacam itu? Bu, kamu berani ngomong sayang sama seseorang yang kamu sudah fitnah ibu bapaknya? Hah? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu ngaku cinta sama Nabi, akan tetapi kamu fitnah orang tua Nabi, dan kamu berharap ada dan berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Seperti apa rupamu kalau nanti di hari akhirat diberdirikan, sementara kamu di atas muka bumi ini pernah berbicara sesuatu yang tidak sopan tentang keluarga Nabi besar Muhammad? Seorang perempuan yang Allah pilihkan di rahimnya 9 bulan Nabi Muhammad tinggal di sana. Seorang laki-laki yang Allah pilihkan dari spermanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal. Tubuh mulia Nabi Muhammad dari spermanya berasal. Ibu-ibu sekalian, kamu berani berkata hal yang buruk tentangnya? Tidak, saudariku sekalian, tidak. Jangan. Mencintai Nabi artinya mencintai keluarga Nabi besar Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, saya tidak berharap balasan apapun dari kalian umat saya atas apapun pengorbanan yang saya lakukan dalam jalan dakwah ini. Kalian aku tunjukin jalan menuju surga. Kalian aku perkenalkan kepada Allah. Kalian aku tunjukkan jalan selamat dunia dan akhirat. Kalian aku sayangi. Kalian aku doakan dalam setiap malam-malamku. Bukan dengan kemudahan hidup, tapi dengan lapar sampai dengan mengganjal perutku dengan batu. Sampai dengan tidur beralaskan pelepah kurma.
sampai dengan darah dan air mata. Semua ini aku tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian wahai umatku, illal mawaddata fil qurba, selain cintailah keluargaku. Adakah sesudah Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran, kamu berani untuk membenci keluarga Nabi Muhammad? Adakah sesudah ini kamu berani berbicara sesuatu yang tidak baik tentang ibunda Nabi, tentang istri Nabi, tentang putra-putri Nabi, tentang keturunan Nabi Muhammad? Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ucap Nabi dalam salah satu hadis sahihnya, cintai Allah karena Allah telah menganugerahkan segala kenikmatan bagi kalian. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad, kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad. Insya. Berikutnya, kalau kamu cinta kepada Allah, maka cintailah siapapun yang cintamu kepadanya mendekatkanmu kepada cinta Allah. Siapa mereka? Yang pertama, gurumu yang mengenalkanmu kepada Allah, yang bikin kamu tahu Allah itu siapa, yang bikin kamu kenal Nabi Muhammad itu siapa, yang bikin kamu kenal caranya menghadap Allah tuh bagaimana, yang bikin kamu faham caranya ruku, i'tidal, sujud yang benar bagaimana, caranya puasa bagaimana, caranya akhlak bagaimana, caranya menata hati bagaimana, cara menjalani kehidupan bagaimana. Siapa yang mengajarkan hal ini sehingga sampai kepadamu kalau bukan dari para ulama? Pilih. Kenapa mesti pilih? Ya karena kan banyak. Teman-teman sekalian, ada ulama Allah yang ngajak orang kepada Allah. Ada juga ulama yang kamu kalau habis dengerin jadi mikir gitu. Yang kamu ingat bukan tentang Allah, bukan tentang Rasulullah, tapi malah bercandaan-bercandaan yang sifatnya duniawi, tidak membawa kepada semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Kita punya umur yang gak lama, teman-teman. Kita gak mungkin bisa mendengarkan semua kajian, betul? Kita gak mungkin berguru kepada semua guru, betul? Maka pilihlah yang hatimu ketika mendengarnya membuatmu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah. Kemudian cintailah dia. Cintailah. Ustazah, saya sih berguru sama semua dah pokoknya. Saya ambil yang baik-baiknya, saya tinggalkan yang jelek-jeleknya. Satu, kamu udah suuzon bahwa yang dia bawa itu ada sesuatu yang jelek. Betul? Saya tersinggung kalau ada orang bilang kayak begini, saya mah hadir aja di majelis Ustazah Halimah, soalnya kan banyak yang hadir, saya takut ketinggalan info gitu. Saya takut gak bisa seneng ngobrol sama tetangga kalau lagi cerita gitu. Jadi saya kalau hadir di majelis Ustazah Halimah, saya hadir aja. Yang bagus-bagus saya ambil, yang jelek-jelek ya saya tinggalin. Tersinggung saya kalau dengar. Betul apa enggak, Bu? Dia bilang kayak begitu kan dengan bilang bahwa yang saya sampaikan banyak yang jelek-jeleknya juga. Betul apa enggak? Halo? Ibu-ibu sekalian, enggak bisa begitu, Bu, caranya. Kamu kalau mau berguru, carilah seseorang yang kamu tahu
ilmunya memiliki sanad, sambungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bukan seseorang yang belajar asal dari Mbah Google. Bukan seseorang yang belajarnya asal dengerin guru-guru di YouTube. Bukan. Akan tetapi belajar dengan talaki di hadapan para ulama, yang ulama tersebut dulunya berguru kepada ulama, ulama tersebut dulunya berguru kepada ulama, terus begitu sampai bersambung ilmu tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu hebatnya Islam, sanad keilmuannya itu terus sampai dengan sekarang. Saya mondok 12 tahun ibu-ibu. Dari guru demi guru yang semua sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad. Saya berguru pertama Darul Lughah wad Da'wah kepada Habib Hasan bin Muhammad Baharun. Kemudian sudah itu saya berguru di Kiai Ahmad Saidi di Tegal. Sanad keilmuan beliau bersambung kepada Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Darul Hadis Malang. Yang sanad keilmuannya Habib Abdul Qadir bersambung kepada Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar. Habis itu saya berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah, almarhum. Beliau adalah murid terakhir dari Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan yang ada di Mekah, dan beliau adalah murid, salah satu murid terbaik dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang ada di Mekah sana. Teman-teman sekalian, semuanya memiliki sambungan ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berguru kepada Habib Umar bin Hafid, kemudian saya berguru kepada Habib Zain bin Smith, kemudian saya berguru kepada Hubabatil Mahbubah, Hubabah Ummu Salim bin Hafid Al-Haddar, kemudian saya berguru kepada Hubabah Maryam, saya berguru kepada Hubabah Syarifah, dan yang lain-lainnya. Semuanya memiliki sambungan sanad ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pilih, enggak harus saya. Ada banyak ulama-ulama yang juga memiliki sambungan ilmu. Ustadz Abdus Somad memiliki sambungan ilmu. Beliau belajar di Azhar. Beliau belajar dengan para ulama-ulama yang punya sambungan ilmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak habaib-habaib, ada banyak kiai-kiai, Gus Baha. Saudaraku sekalian, beliau satu alma mater sama saya, meskipun zamannya agak berbeda duluan beliau. Tapi saya sempat satu zaman sama beliau, meskipun kami tentu saja tidak saling kenal. Sebab saya di Pondok Putri dan beliau di Pondok Putra. Berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair Al-Anwar Sarang Rembang. Ada banyak ulama-ulama, saudaraku sekalian saya muliakan. Pilih, dengarkan, ikuti. Bergurulah, cintai mereka dengan cinta yang benar. Cinta yang benar tuh kayak gimana? Kalau dia laki-laki nih ya, saya cinta deh sama Habib ini nih. Kenapa? Ganteng. Kamu mencintai dia benar, tapi kalau alasannya karena ganteng, membuatmu lagi baca Al-Quran kebayang-bayang mukanya, kebayang-bayang senyumnya, itu artinya kamu mencintai tidak dengan cara yang benar. Cintanya benar tapi caranya gak benar. Kalau ada di antara kita, saya cinta sama guru saya ustazah, ustadz siapa gitu misalnya. Sampai-sampai kalau saya mau pengajian tempat dia tuh ustazah, saya pilih baju setengah jam. Kenapa gitu? Yang kuning saya cantik gak ya? Soalnya kan ntar ustadznya suka liatin saya. Ibu-ibu sekalian, dan ada fitnahnya melihat bu, ada fitnahnya melihat. Makanya kalau kamu muslimah dah aman-aman, ngaji sama saya aja dah. Atau ngaji sama ustazah aja dah, aman. Betul? Nggak bikin ibu-ibu pulang jadi ngebanding-bandingin. Coba saya punya suami kayak dia. 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 Coba
Tapi kalau ngajinya mau Ustadz tuh suka rada-rada jadi mikir begitu ya Bu ya. Kok pada ngangguk tuh pengalaman pribadi apa gimana? Masya Allah. Cintai gurumu dengan cara yang benar. Cintai ulama dengan cara yang benar. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi ridwanullah, seorang guru besar di kota Tarim Hadramut. Gurunya Habib Umar bin Hafid, guru saya, guru beliau. Teman-teman sekalian saya muliakan, mengatakan dalam salah satu ucapannya, beliau bilang begini nih, kalau kamu cinta sama gurumu, hubungan cinta dengan guru itu bukan didasari dengan banyaknya bertemu, bukan didasari dengan kekerapanmu bersalaman, bukan didasari dengan seringnya kamu mendapatkan doa secara khusus dari beliau misalnya, atau beliau pernah datang ke rumahmu misalnya, atau sesuatu hal yang sifatnya zahir. Akan tetapi hubungan dengan guru didasari dari seberapa hatimu memiliki ta'alluq, memiliki hubungan, memiliki adab, memiliki cinta kepada gurumu tersebut. Kamu beradab, santun, sopan, waktunya ngaji gak berbicara sendiri. Saudara sekalian, itu berpengaruh sama kemanfaatannya ilmu. Waktunya ngaji gak angkat telepon atau bahkan main Instagram. Waktunya ngaji gak scroll, abis ini nih saya mau beli kerudung yang modelnya apa ya. Sambilan ngaji sambil mikir, ustazah kerudungannya cakep, beli di mana itu ya. Cinta kepada guru adalah dengan kamu memastikan beliau dalam keadaan nyaman, aman, dan mendoakan beliau dalam setiap saat kamu berdoa. Ketika kamu berdoa, kamu mendoakan beliau. Gitu. Insya hubungan hati, Bu, hubungan hati. Begitu caranya. Maaf. Cinta karena Allah adalah mencintai orang tuamu, sebab Allah menjadikan surga Allah ada di bawah telapak kaki ibu, dan keridhaan Allah ada pada keridhaan dua orang tuamu. Mencintai Allah artinya kamu mencintai kedua orang tuamu, dan mencintai dengan cara yang benar. Cintanya yang benar, bukan karena ngarepin warisan, bukan karena kamu di depannya senyum-senyum takut dikeluarkan dari kakak, tapi di belakangnya repot ya ngadepin orang tua, nyusahin mulu nih. Aduh gimana sih nih? Gak gitu caranya. Mencintai orang tua adalah dengan kamu mengangkat tangan, kemudian kamu berkata dengan doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Saat kita belum bisa apa-apa, orang tua kita memudahkan kehidupan kita. Saat kita belum bisa bahkan sekedar mengunyah makanan, Allah menghadirkan rizki kita dari tubuh ibu kita. Saudaraku sekalian, tanpa peduli bentuk tubuhnya akan berubah, ibu kita menyusui kita hingga berbulan bahkan 2 tahun lamanya.
tanpa peduli badannya akan berubah. Beliau tetap makan banyak karena katanya kalau saya makannya sedikit nggak cukup asiknya, kesian anak saya. Berapa banyak diantaramu yang sampai badannya ukurannya jadi XXL ketika menyusui? Betul? Bu, kamu aja kalau ngelihat anakmu bandel misalnya, ya ampun nak, mama sayang sama kamu. Mengapa kamu berbuat seperti ini kepada mama? Ibu kamu juga begitu. Ketika kamu menjadi seorang yang tidak berbakti kepada keduanya, mengacuhkannya, tidak memperdulikannya, betapa sedih hati keduanya. Dan membuat sedih hati keduanya adalah membuat Allah Subhanahu wa taala bisa jadi murka kepadamu. Tawadhu'lah kepada kedua orang tuamu, sayangilah mereka dengan cara yang benar. Saya nggak pernah ngelihat orang sukses, saya nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah ngelihat orang sukses durhaka sama orang tua. Kalau kamu pernah, coba liatin, kasih tahu saya. Sebab yang saya tahu nggak pernah. Bahkan yang pernah saya dengar adalah dosa yang dipercepat azabnya di dunia sebelum kelak di hari akhirat adalah dosa durhaka sama orang tua. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Cepet banget balasannya. Kamu bakti, dibayar bakti anak-anakmu. Kamu durhaka, dibayar kedurhakaan dari anak-anakmu. Maka ibu-ibu sekalian, cintai orang tuamu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Tawaduklah kepada keduanya. Bagi para istri, mencintai Allah berarti mencintai suamimu. Suamimu ya, bukan suami orang. Cintai suamimu. Mencintai karena Allah. Betul, cintai karena Allah. Maksudnya apa tuh Ustazah? Jangan cintai suamimu karena transferannya akan membuatmu saat enggak ditransferin enggak punya alasan buat cinta. Hingga akhirnya ada uang abang sayang. Gak ada uang, silahkan tidur di luar. Cintai suamimu karena Allah. 5 menit lagi. Oh iya boleh. Afwan ibu-ibu, pemilik mobil dengan nomor B2835 CBD. Saya ulang. Pemilik mobil dengan nomor B2835 CBD. Sekali lagi, pemilik mobil dengan nomor kendaraan B2835 CBD mohon untuk segera memindahkan kendaraannya karena menghalangi pemilik rumah yang akan keluar rumah. Terima kasih. Udah gak usah ribut. Kalau kamu bukan yang punya mobil, didengerin gitu. Oh bukan mobil saya. Emang mobil kamu nomor berapa? Gak punya. Afwan Ustazah, saya lupa. Silakan. Mobil? Oh ada lagi. Mobil warna putih. Apa ini? Fiesta. Mobil Fiesta berwarna putih dengan nomor yang tadi. Jazakillah khair. Tuh udah. Mobilnya warnanya putih ya. Jadi yang hitam udah. Dengerin lagi sekarang. Sehingga sekalian saya muliakan, cintai suamimu karena bukan karena isi dompetnya. Bukan karena wajah gantengnya, bukan karena
bukan karena rasa cintanya kepadamu. Bukan. Bukan. Saya cinta lah sama dia. Dia kan cinta sama saya. Artinya kalau dia udah berkurang cintanya padamu, kamu juga akan berkurang cintamu padanya. Atau kalau dia bahkan sudah tidak lagi sayang padamu, kamu mau ninggalin dia? Ya iyalah Ustazah. Walaupun kamu udah punya banyak anak, ada 12 itu anaknya. Ya habis gimana Ustazah? Masa saya harus bersama dengan seorang yang sudah tidak memiliki rasa kepada saya? Artinya kamu selama ini mencintai dia bukan karena Allah. Sebab mencintai karena Allah artinya adalah mencintai seseorang yang halal, yaitu suamimu, dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar tuh cintanya karena Allah. Karena Allah jadikan dia sebagai jalanmu menuju surga. Bu, Nabi Muhammad nih udah yang paling bener banget dah. Orang tuh kan kalau nyebutin siapa suami bagimu, siapa suami bagimu, itu jawabannya bisa macam-macam. Suami saya adalah separuh jiwa saya. Jangan bu, jangan. Dia adalah separuh hidup saya. Jangan, ntar dia meninggal dunia kamu sisa separuh. Jangan. Ibu-ibu sekalian sekalian saya muliakan, dia adalah jantung hati saya. Kalau dia meninggal kamu gak punya jantung. Enggak gitu caranya teman-teman. Dia adalah belahan hidup saya. Gak ada. Dia soulmate saya. Gak ada teman-teman sekalian. Bukan seperti itu cara melihat suami. Dia adalah ayah bagi anak-anak saya. Bukan. Jangan mencintai suami hanya karena dia adalah ayah bagi anak-anak saya. Itu akan membuatmu kehilangan cinta. Ketika bahkan misalnya anakmu Allah takdirkan menjadi tidak ada. Gak bisa begitu. Gak bisa gitu. Ibu-ibu sekalian, terus gimana cara pandang kita terhadap suami kita? Dengerin apa kata Nabi Muhammad. Sebab yang disampaikan Nabi adalah versi Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nyuruh kita berpandangan tentang suami kita seperti apa. Sama halnya dengan Allah nyuruh kita berpandangan kepada Nabi Muhammad itu seperti apa. Adal ilallah, seorang yang mengajak kita kepada jalan Allah. Tali Allah yang paling kuat yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Babullah, pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Orang-orang yang telah saya sebutkan adalah orang-orang yang kita harus mencintai mereka karena Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai tali-tali kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kedua orang tuamu, kamu harus melihatnya sebagai seseorang yang Allah jadikan ridho Allah terletak pada keridhaan mereka. Itu namanya mencintai karena. Kalau suami gimana? Nabi bilang begini nih. Fanduri ilai fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana kamu berperilaku kepada suamimu. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Nabi gak bilang lihat bagaimana hubungan kalian. Artinya kalau suami baik kamu harus baik, kalau suami jahat kamu boleh lebih jahat lagi. Gak gitu. Nabi nyuruh kita nih sebagai seorang istri, teman-teman, untuk perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Kenapa gitu Rasul? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sebab perlakuan baikmu kepada suamimu membawamu kepada surga, perlakuan burukmu kepada suamimu membawamu kepada neraka. Itu cara pandang Nabi. Kita ikuti cara pandang beliau. Jadi suamimu adalah jalan surgamu, Bu. Kalau lihat suami lagi menyenangkan, surga, mang adem banget dah. Enak nih namanya surga nih. Pantes Nabi nyebut suami saya nih jalan surga. Mang surga mah adem benar, enak benar. Sekalian saya muliakan,
Kalau suami lagi nyebelin, tinggal bilang aja surga emang berat banget dah. Jalan surga tuh kata Allah SWT. Jadi terserah bagaimana perlakuan suamimu kepadamu, itu bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu adalah bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Dan saya kasih tahu, dengarkan para istri dengan baik. Ini poin kehidupan. Para istri, dengarkan saya dengan baik. Para istri, dengarkan saya dengan baik. Nih ya kayaknya yang gak dengerin saya gak istri nih. Bukan istri nih. Teman-teman saya sekalian, para istri dengarkan saya dengan baik. Kalau kamu berhasil mencintai suamimu karena Allah, bukan karena urusan yang lain, karena Allah, karena dia adalah jalanmu menuju surganya Allah. Dan kamu gak mau Allah membiarkanmu tersiksa dengan neraka Allah. Kalau kamu mencintai suamimu karena Allah, dengarkan saya, cintamu tak akan pernah tak berbalas. Kalau kamu mencintai suamimu karena Allah, cintamu tak akan pernah tak berbalas. Entah dibalas Allah dengan kamu dicintai balik oleh suamimu. Mencintai suamimu, jadi cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu, membuatnya tak mampu berpaling hati, membuatnya selalu merindukanmu, mencintaimu. Entah begitu, atau Allah akan membalasnya sendiri. Cinta tersebut dengan Allah akan memenuhi hatimu dengan cinta, membuatmu tak lagi perlu sama cinta manusia, termasuk cinta dari suamimu. Sekali lagi ingetin ucapan saya. Jadi jangan ada mulai hari ini kamu bilang, Ustazah, saya sudah mencintai suami saya sepenuh hati. Saya sudah mencintai suami saya dan saya rela berkorban untuknya segala macam hal. Akan tetapi dia mengkhianati cinta saya. Gak ada. Nyatanya emang ada kok Ustazah. Berarti kemungkinannya satu dari dua hal. Kamu belum mencintainya karena Allah, kamu masih mencintainya karena hal-hal yang lain, belum ikhlas kamu mencintainya. Belum ikhlas kamu mencintainya. Itu satu. Atau yang kedua, sebenarnya kamu mungkin sudah ikhlas mencintainya, akan tetapi Allah membalasnya bukan lewat cinta suamimu, akan tetapi lewat cintanya Allah yang kamu kurang memaknainya dalam kehidupan. Cobain sabar, liatin lebih jelas, kamu akan lihat betapa sebenarnya Allah sudah membalas cintamu kepada suamimu itu. Anak-anak yang lebih soleh-soleha, kehidupan yang menjadi lebih berkah, orang-orang yang menyayangimu di sekitarmu, dan berbagai macam kemudahan hidup, kesenangan hidup yang Allah SWT berikan untukmu dalam kehidupan. Kamu hanya perlu untuk tidak terlalu fokus kepada bagaimana rasa hati suamimu. Kamu hanya perlu untuk melepaskan aplikasi di HP suamimu untuk buat kamu tahu kemana suamimu pergi. Siapa suruh pasang begituan? Bikin hati sumpek aja. Ibu, saya ditawarin, Ustazah mau gak pasang? Bogah, saya bilang. Ngapain? Ada rokib atid buat suami saya, gak cukup apa?
Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bukan urusan saya apakah suami saya cinta atau tidak kepada saya. Urusan saya adalah mempersembahkan yang saya mampu untuk suami saya dalam rangka mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan saya dalam kehidupan. Semoga bisa kamu tanamkan dalam pikiranmu juga, sebab itu bikin hidup jadi jauh lebih ringan. Bu, buat hidup jadi jauh lebih ringan. Terakhir, cintai anak-anakmu, cintai saudara-saudarimu, cintai mertuamu, cintai iparmu, cintai tetangga-tetanggamu, cintai semua umat Islam sebab mereka adalah hambanya. Cintai semua umat sebab mereka adalah umatnya Nabi besar. Tiap lihat orang, gak usah lihat perbuatan mereka kepadamu, akan tetapi melihat bahwa mereka adalah hambanya Allah. Tiap lihat orang, jangan lihat bagaimana perlakuan dia kepada kamu. Gak usah lihat dia bisa ngasih apa sama kita, akan tetapi lihat bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga setiap dia berkata, ya Allah ampunilah segenap umat Islam, kamu termasuk diantaranya. Ibu sekalian yang saya muliakan, mari saling mencintai karena Allah. Mari menjadikan landasan cinta kita adalah kita mencari Allah dalam kehidupan kita, insya Allah. Yuk kita doa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah kata Nabi Muhammad 5 quri'at lah. Tergantung niat bacanya untuk apa. Kita juga mau sholawatan, boleh? Kita baca sholawat tibil qulub 3 kali. Teman-teman saya sekalian, kenapa gitu? Biar pada sehat semuanya. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Hati yang sehat tahu cintanya seharusnya tertambat kemana. Hati yang sehat tahu dengan cara apa dia mencintai. Hati yang sehat tahu cinta seharusnya hanya karena Allah. Cinta yang sehat tahu manusia yang seharusnya paling tercinta adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cinta yang hati yang sehat tahu dia bagaimana harus mencintai suaminya, harus mencintai setiap orang. Kita baca suratul Fatihah ala hadhihin niyah. Kita baca shalawat tibil qulub dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ridhonya pada kita sekalian. Allahumma shalli tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه Al-Fatihah bil qabul tu'ami kulli sul wa anallahu yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing, doa sesudah majelis mustajab. Semoga dengan keberkahan majelis ini yang sakit-sakit segera Allah sehatkan. Dengan keberkahan majelis ini yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah beri kemudahan. Yang sedang dalam kesempitan, semoga Allah beri kelapangan. Dengan keberkahan majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan cinta yang benar di dalam hati kita dan dengan cara yang benar. Keindahan berfikir, kejernihan berfikir, melihat segala sesuatu sesuai fakta, melihat segala sesuatu sesuai iman, melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang solehah. Solehah sebagai hambanya, solehah sebagai umat Nabi besar Muhammad, solehah sebagai anak bagi kedua orang tua kita, solehah sebagai istri bagi suami kita, solehah sebagai ibu bagi anak-anak kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memandang hati-hati kita. Segala penyakit-penyakit yang ada di sana, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkatnya. Semoga Allah mengangkat dari dalam hati kita kesombongan. Allah angkat dari hati kita iri dengki. Allah angkat dari kita rasa ujub, rasa riya, sum'ah, dan berbagai macam hal yang menghalangkan kita dari cinta Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari hati kita kebencian terhadap siapapun yang tidak semestinya kita benci. Allah angkat rasa benci di hati kita kepada salah satu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Semoga Allah angkat rasa benci dalam hati kita kepada seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita hanya berisi dengan cinta kepada semua yang layak untuk dicinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memandang hati kita semuanya, menurunkan cinta yang besar di hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, menjadikan kita umat yang dicinta dan mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Lihatlah hati kami semuanya ya Allah, yang di dalam hatinya belum terdapat cinta kepada Nabi Muhammad. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, letakkanlah cinta kepadanya di dalam hati kami semua ya Allah. Jangan biarkan ia mati tanpa membawa cinta kepada Nabi. Jangan biarkan datang ajal menjemputnya sebelum ia sungguh-sungguh mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, menjadi seseorang yang dipandang dengan pandangan kasih sayang Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan seorang pun di antara kami yang kelak di mahsyar tidak ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang terusir dari rombongan Nabi besar Muhammad. Izinkan semua yang hadir di tempat ini ya Allah, kelak di hari akhir matanya dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad, telinganya dapat mendengar suara indah Nabi Muhammad ketika mengucapkan salam dari kami umatnya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir di tempat ini lisan yang Kau perkenankan untuk mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad di hari akhirat, sebagaimana ia telah banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad semasa ia berada di atas muka bumi ini. Ya Allah, izinkan semua yang hadir di tempat ini, kakinya kelak akan melangkah di belakang Nabi Muhammad. Hidungnya kelak akan mencium wangi Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon padamu hal yang sama untuk kedua orang tua kami ya Allah. Untuk suami kami ya Allah. Untuk anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, perkenalkan mereka kepada Nabi Muhammad ya Allah. Taruh dalam hati mereka rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah. Rasakan kepada mereka indah syafaat Nabi Muhammad ya Allah di dunia sebelum kelak mereka merasakannya di akhirat ya Allah. Perkenalkan mereka kepada Nabi Muhammad dan perkenalkanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Perkenalkanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Bukankah anak-anak kami adalah umatnya ya Allah? Dekatkanlah anak-anak kami kepada Nabi Muhammad. Dekatkanlah Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Cintakanlah hati anak-anak kami kepada Nabi Muhammad. Dan cintakanlah hati Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami selama ini seringkali tidak mampu menata hati kami ya Allah. Kami selama ini seringkali tidak mampu menata hati kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat melakukannya untuk kami ya Allah. Bimbing kami menata hati kami ya Allah. Meletakkan dalam hati kami cinta yang benar dengan cara yang benar. Mengangkat dari dalam hati kami cinta yang tidak halal. Mengangkat dari dalam hati kami cinta yang tidak benar atau dengan cara yang tidak benar. Anugerahkanlah dalam hati kami cinta yang membawa kami kepadamu ya Allah. Cinta yang membawa kami kepada surgamu ya Allah. Cinta yang membawa kami kepada keridhoanmu ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Ada yang dosanya besar, ada yang dosanya banyak, ada yang aibnya banyak, ada yang celaknya banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi bukankah sebesar apapun dosa-dosa kami, apabila Engkau lemparkan ke dalam samudra ampunanmu, ia hanyalah menjadi buih di dalamnya ya Allah. Karenanya kami mohon, ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Jangan Kau sisakan dosa-dosa kami untuk Engkau ampuni ya Allah. Meski seperti apapun besarnya dosa-dosa kami, meski seburuk apapun keadaan-keadaan kami memohon kepadamu Zat yang maha besar. Kami memohon kepadamu Zat yang maha pengampun. Kami yakin terhadap ampunanmu ya Allah. Maka ampunilah semuanya ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan mereka Engkau kecewakan, tidak di dunia, tidak pula di akhirat.
Jangan tega untuk menyakiti orang tua kami ya Allah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Jangan tega untuk menyiksa orang tua kami ya Allah. Tidak di dunia, tidak pula di dalam kubur mereka ya Allah. Apabila ada di antara kami yang saat ini orang tuanya telah ada di dalam kubur dan saat ini orang tuanya sedang berada dalam siksa kubur, angkatlah siksanya ya Allah. Angkatlah siksanya ya Allah. Dengan kehadiran kami di majelis ini, angkatlah siksanya ya Allah. Dengan keberkahan orang solehah yang ada di majelis ini, angkatlah siksanya ya Allah. Dengan keberkahan baginda kami Nabi Muhammad, angkatlah siksanya ya Allah. Dengan keberkahan orang soleh-soleha yang kami sebutkan namanya di tempat ini, angkatlah siksa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami yang belum menjadi anak berbakti buat mereka ya Allah. Akan tetapi kami mohon kepadamu dengan kedermawananmu, bahagiakanlah kedua orang tua kami dimanapun saja mereka berada. Anak-anak kami ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosanya. Suami kami ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosanya. Ampunilah dosa kami kepada mereka ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada suami kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah saja semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang selalu berada dalam jalan yang benar. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat ini kami hidup, dengan kalimat ini pula matikanlah kami nantinya ya Allah. Dengan kalimat itu pula bangkitkan kami kelak di padang mahsyar. Dan dengan kalimat itu pula masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berkahilah semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Kabulkan segenap hajat-hajat kami jika di sana terdapat keridhaan-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy